Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Terus Belajar Sida Dadi Pinter. Ingat sekolah, ingat channel Terus Belajar Sida Dadi Pinter. Pada kesempatan kali ini channel Terus Belajar akan membahas tentang latihan soal PAT atau UKK kelas 5 SDNI pelajaran IPS semester 2. Masih di kelas 5. Selain menayangkan pelajaran IPS, di channel Terus Belajar juga menyediakan berbagai mata pelajaran mulai dari kelas 4 juga ada kelas 5. Dan insya Allah di tahun-tahun ke depan, di hari-hari berikutnya nanti juga ada kelas-kelas yang lain yang akan kita sajikan, yang tentunya untuk Anda pemirsa yang budiman dan yang berbahagia. Ya, baik. Untuk menyingkat waktu kita lanjutkan. Kita mulai latihan soal PAT UKK kelas 5 SD MI semester 2 tahun 2023. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang tepat. Contoh nomor 1. Contoh hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam adalah A. Para petani tidak harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. B. Manusia mencoba membuat hujan buatan. C. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Terus dan D, para nelayan bisa berlayar tanpa menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Jawabannya yang tepat adalah iya, C. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Nomor 2, ya. Ini, perhatikan tabel berikut. 1. Penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. 2. Limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik. 3. Melakukan reboisasi pada tanah gundul. 4. Membuang sampah pada tempat yang disediakan. Berdasarkan tabel di atas, interaksi manusia dengan alam yang mempunyai dampak negatif ditunjukkan pada nomor titik-titik. Ingat, dampak negatif ditunjukkan pada nomor berapa? Iya, pada nomor 1, yaitu apa? Penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. Oke ya. Nomor 3. Manusia dituntut melakukan interaksi sosial dalam kehidupan sosial berdasar titik-titik. A. Kemauan dan kemampuan seseorang. B. Keinginan sendiri. C. Kedudukan dan peran yang dimilikinya. D. Status ekonomi. Kehidupan sosial berdasar apa? Iya, C. Kedudukan dan peran yang dimilikinya. Soal nomor 4. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia, diantaranya kecuali. Awas, ini ada kata-kata kecuali. A. Kegiatan manusia. B. Bencana tanah longsor. C. Kebakaran hutan. Dan D. Banjir sampah. Kecuali ya, yaitu apa? Iya, kegiatan manusia. Kita lanjutkan ya. Soal nomor 5. Pak Salim adalah seorang petani. Pak Salim menanam sayur-sayuran seperti kul, wortel, dan buncis. Berdasarkan kegiatan Pak Salim tersebut biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah sekitar titik-titik. Ini sayur mayur ya. Biasanya hidupnya di mana? A. Selat. B. Pegunungan. C. Danau. Dan D. Lembah. Mudah ya, yaitu mana? Iya, pegunungan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6.
Bangsa Spanyol datang pertama kali di Tidore, Maluku pada tahun titik. Nah, ini perlu diingat-ingat ya, yaitu pada tahun 1521. Jawabannya C. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 7. Memasuki akhir abad 18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal penyebab runtuhnya kejayaan VOC adalah titik. A. Persaingan dagang yang makin kuat. B. Monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. C. Korupsi para pejabat VOC. D. Banyaknya perlawanan terhadap VOC di Indonesia. Ini apa penyebabnya? Iya, korupsi para pejabat VOC. Nih, perhatikan daftar pergerakan massa di bawah ini. 1. Massa kebangkitan nasional. B. Massa radikal. 3. Massa moderat. Dan 4. Massa modern. Organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partis, dan Muhammadiyah terbentuk pada fase pergerakan massa yang ditunjukkan oleh nomor titik. Mudah ya, itu masa kebangkitan nasional, yaitu A, nomor 1. Nomor 9, Pancasila disahkan sebagai dasar negara oleh titik. A. BPUPKI, B. PPKI, C. KNPI, D. PKI. Yang mana? Iya, PPKI. Kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Dr. Karyadi, 2. Bung Tomo, 3. Letkol Soeharto, 4. Kolonel Sudirman. Ini nomor 10. Salah satu tokoh pejuang kemerdekaan yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 November 15 Desember 1945 ditunjukkan oleh nomor titik. A1, B2, C3, dan D4. Jawabannya adalah iya, 4, yaitu Kolonel Sudirman. Oke, lanjutkan soal nomor 11. Kegiatan menyalurkan atau menyampaikan suatu barang disebut mudah ya. A. Distribusi, B. Konsumsi, C. Produksi, dan D adalah transaksi. Jawaban yang betul adalah iya, A. Distribusi. Ini kata kuncinya adalah menyalurkan, gitu ya. Soal nomor 12. Usaha tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama disebut A. Perindustrian, B. Pertanian, C. Pertambangan, dan D. Perdagangan. Jawabannya adalah D. Perdagangan. Nomor 13. Contoh hasil tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah A. Batu kapur, B. Belerang, C. Minyak bumi, dan D. Tembaga. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi ya. Sumber energi ini kuncinya, itu apa? Iya, minyak bumi. Nomor 14. Di bawah ini yang termasuk usaha atau profesi di bidang jasa adalah A. Dokter, guru, dan industri makanan. Nah, bukan termasuk ya. Pasar modern, pengacara, dan satpam ada yang tidak termasuk. C. Toko, pedagang kaki lima, dan sopir, ini juga tidak termasuk. D. Tukang cukur, perawat, dan bengkel motor. Nah, ini itu jawabannya adalah D. Tukang cukur, perawat, dan bengkel motor. Ini adalah usaha yang membidangi di bidang jasa. Nomor 15. Badan usaha yang modal seluruhnya dimiliki oleh pemerintah adalah A. BUMS, B. BUMDes,
C BUMN, dan D koperasi. Ini adalah pemerintah pusat ya yang dikehendaki ya. Iya, berarti apa? Iya, BUMN. Nomor 16. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki usaha di bidang A. Pertanian, B. Industri, C. Perikanan, dan D. Peternakan. Jawabannya adalah iya, pertanian. Nih, yang kata kuncinya adalah negara agraris. Ini yang tepat adalah usaha di bidang pertanian. Oke. Nomor 17, hasil usaha perkebunan di daerah Riau diantaranya kecuali. Awas, ada kata-kata kecuali. A. Karet, B. kelapa sawit, C. teh, dan D. kopra. Jelas ya? Iya, kopra. Nomor 18, usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit adalah contoh usaha perorangan yang bergerak di bidang. Nah, ini A. jasa, B. industri kecil, C. perdagangan, dan D. kebutuhan. Jawabannya adalah iya, A. Semuanya menjajakan atau menjual jasa. Nomor 19. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sehingga menjadikan posisi yang strategis. Hal ini karena letak Indonesia yang terletak di antara dua benua. Salah satunya adalah titik. Nah, di antara dua benua, yaitu A. Pasifik, B. Hindia, C. Australia, dan D. Karimata. Jawabannya adalah Australia. C. Nomor 20. Letak kota atau tempat pada peta dibatasi oleh garis khayal yang membentang dari utara ke selatan yang disebut dengan garis titik. A. bujur, B. busur, C. lintang, D. katulistiwa. Apa? Mudah ini apa? Iya, bujur, membentang ya, kata kuncinya ya. Oke. Soal nomor 21. Perkebunan merupakan pemanfaatan lahan dengan tanaman keras. Hasil perkebunan yang diekspor salah satunya adalah ini. Diekspor itu berarti dijual ke luar negeri, yaitu apa? A. semangka, B. karet, C. cabai, dan D. bawang. Adalah apa jawabannya? Iya, B. karet. Nah, soal nomor 22. Beberapa jenis usaha ada di negara Indonesia. Usaha titik merupakan usaha yang ditemukan dalam masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia adalah negara maritim. Usaha titik. A. pertanian, B. perkebunan, C. perikanan, dan D. perindustrian. Apa? Iya, perikanan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 23. Perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang dan sudah saling kenal dinamakan titik. A. persekutuan komaniter, B. perusahaan terbatas, C. badan usaha milik negara, dan D. firma. Jawabannya adalah iya, B. perusahaan terbatas, hanya 2 orang. Soal nomor 24. Yang bukan merupakan bentuk usaha bidang jasa yang ada pada masyarakat Indonesia adalah A. dokter, B. angkutan umum, C. penjual bakso, dan D. guru. Yang bukan ya, yang bukan penjual jasa apa? Iya, penjual bakso, karena bakso itu adalah penjual barang. Ya. Nomor 25. Berikut ini yang merupakan usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok kecuali. Nah, Mas ya, diingat-ingat di sini ada kata-kata kecuali. A. BUMN,
B. Perusahaan daerah, C. Industri kecil, dan D. Koperasi. Nah, merupakan usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok kecuali apa? Iya, industri kecil. Lanjutkan. Weh, lah, nah ternyata sudah selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih tetap bersama channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Ingat sekolah, ingat channel Terus Belajar. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.